kompeten, sobat milenial, kembali di sini kita lanjutkan pembahasan soal UKK akuntansi tahun 2022 untuk penyusunan laporan keuangan Tangaya Konveksi. Yang mana pada pembahasan kali ini kita akan menyusun neraca atau balance sheet. Isi dari neraca adalah yang sebelah kiri aset, kemudian yang sebelah kanan liabilitas dan equity. Yang mana nanti dalam Tangaya Konveksi di sini untuk aset akan dibagi menjadi 3 jenis ya. Yang pertama adalah current asset, kemudian ada investment asset dan ada fixed asset. Sedangkan untuk liabilitas dan equity ada current liabilitas, kemudian ada long term liabilitas dan ada equity. Jadi inilah format dari neraca yang akan kita susun. Di mana nanti untuk data yang akan kita gunakan, kita mengambil dari neraca lajur kolom balance sheet ya, atau bisa juga dari adjusted real balance. Tapi untuk lebih enaknya kita mengambil dari balance sheet ini. Cara pengisian untuk neraca, pertama untuk aset di sini, cara membedakan apakah itu masuk kelompok current asset, investment asset, atau kelompok fixed asset. Jadi kita bisa melihat dari kode akun sini atau nomor akun. Kita berpatokan pada 2 angka pertama ini. Jika angka pertama ini adalah 1, kemudian kedua 1, maka dia masuk kelompok aset lancar. Berarti yang kodenya 11 ya. Berarti mulai dari cash in bank nanti sampai dengan ini 11. Value added tax in atau VAT in. Karena untuk 1-2 ini nanti masuk kelompok investment asset. Dan yang kodenya 13 nanti dia akan masuk dalam kelompok fixed asset ya, atau aset tetap. Jadi itu cara membedakannya. Jadi untuk yang pertama kita masukkan dulu untuk yang current asset. Dimana current asset di sini akunnya mulai dari cash in bank tadi sampai dengan value added tax VAT in ya. Tapi karena di sini kita lihat dalam balance sheet untuk akun value added tax in ini tidak ada saldonya, maka tidak perlu kita masukkan di sini. Dan hanya kita masukkan sampai dengan private insurance ya, atau asuransi dibayar di muka. Silahkan tuliskan nama akunnya di sebelah sini. Kemudian masukkan angkanya di sini. Kita bisa mulai dari yang cash in bank. Kemudian lanjutkan yang ke bawah. Di sini saya bisa mengkopikan ya, sampai dengan private insurance ini 17.400 nih, 17.400 ya. Kemudian jika sudah kita jumlahkan untuk current asset ini atau total current asset, di sini saya gunakan sama dengan sum. Kemudian di blok angka yang sudah kita masukkan tadi ya. Jumlahnya di sini dapatlah 687.195.000. Kemudian yang kedua, kita masukkan untuk investment asset ya. Di sini investment asset hanya ada satu yang kodenya 12 ini, yaitu stock investment in BPR atau investasi dalam saham BPR. Karena hanya satu, langsung saya masukkan sebelah sini jumlahnya, yaitu 50 juta. Dan berikutnya untuk fixed asset, tadi kodenya adalah 13 ya. Jadi kalau kodenya 13 masuk fixed asset. Di sini ada beberapa fixed asset ya, mulai dari land atau tanah, kemudian building atau gedung, sampai dengan di sini vehicle atau kendaraan. Caranya kita masukkan dulu untuk land atau tanah, karena tanah ini enggak ada penyusutannya, langsung kita masukkan ke sebelah kanan gitu ya. Harganya untuk tanah di sini adalah 150 juta ini ya. Kemudian yang berikutnya building, karena building nanti ada penyusutan, kita masukkan di sebelah sini at cost-nya sebesar saldo yang terdapat dalam balance sheet kolom debit ini untuk building at cost. Kemudian di sini ada akumulasi depreciation building, karena posisinya di sini di sebelah kredit. Artinya akan masuk ke dalam neraca ini sebagai pengurang dari harga perolehan ya. Berarti kita buat minus atau dalam kurung 49 juta ya. Kemudian
kita masukkan terlebih dahulu yang factory equipment. Kita ambil nilai yang ada dalam balance sheet sini, kemudian enter, dan masukkan akumulasinya ini sebagai pengurang. Kemudian berikutnya store equipment, kita masukkan harga perolehannya ini dan masukkan akumulasinya sebagai pengurang. Kemudian office equipment kita masukkan di sini 8 juta ya, dan masukkan akumulasinya sebagai pengurang 2.125.000. Kemudian vehicle at cost atau harga perolehan kendaraan kita masukkan ini 125 juta. Kemudian masukkan akumulasinya sebagai pengurang 23 juta. Kalau sudah selesai, sekarang kita hitung berapa nilai buku dari masing-masing aset yang ada dalam neraca ini. Jadi yang pertama, untuk book value of building atau nilai buku dari gedung atau bangunan, maka akan diperoleh dari harga perolehan dikurang akumulasi. Tapi karena di sini saya menggunakan rumus Microsoft Excel, maka dapat dihitung di sini sama dengan harga perolehan ditambah dengan akumulasi. Mengapa di sini saya buat ditambah? Karena untuk akumulasi sudah saya buat minus di sini ya. Maka di sini saya buat tanda plus. Jadi kalau saudara menghitung secara manual, ini harus dikurang, bukan ditambah. 360 juta dikurang 49 juta. Maka nanti akan diperoleh hasil 311 juta. Dan ini akan dihitung untuk nilai buku aset yang berikutnya dengan cara yang sama. Maka nanti akan diperoleh masing-masing nilai. Untuk factory equipment 163.750.000. Kemudian untuk store equipment diperoleh nilai buku 13.875.000. Dan untuk office equipment 5.875.000. Yang terakhir untuk vehicle 102 juta. Jika sudah, sekarang kita jumlahkan berapa total dari fixed asset ya. Kita ketik sama dengan ambil jumlah dari paling atas ini, mulai dari land ya, atau tanah, kemudian ditambah dengan nilai buku bangunan, kemudian ditambah nilai buku factory equipment, ditambah nilai buku store equipment, dan ditambah nilai buku office equipment, yang terakhir ditambah nilai buku dari vehicle atau kendaraan. Kemudian di enter, dapatlah 746.500.000. Kemudian kita hitung berapa total dari aset. Ini akan diperoleh dari jumlah atau total current asset ini ditambah dengan investasi atau investment asset ditambah dengan total fixed asset ini. Maka di sini diperoleh nilai 1.483.695.000. Jadi inilah total dari aset yang dimiliki oleh Tangaya Konveksi. Kemudian setelah kita mengisi yang sisi aset, sekarang kita isi lagi untuk yang sisi liabilitas dan equity. Di mana di sini yang pertama ada current liabilitas. Jadi datanya kita menggunakan data yang sama ya dalam neraca lajur di kolom balance sheet ini. Untuk yang liabilitas, yang pertama current liabilitas, nanti akan kita lihat akun yang kodenya diawali dengan 2 dan angka keduanya 1. Itu menunjukkan current liabilitas. Awalnya 2, kemudian berikutnya 1 ya. Tapi nanti ketika ada kode 2, kemudian angka 2 berikutnya, ini berarti menunjukkan merupakan long term liabilitas atau hutang jangka panjang. Jadi yang masuk ke dalam hutang jangka pendek berarti di sini mulai dari akun payable sampai dengan ini VAT payable ya, kode 21. Untuk yang value added tax VAT out ini karena saldonya 0, kan tidak perlu kita masukkan.
Di sini kita masukkan yang memiliki saldo saja. Jadi silahkan dituliskan nama akunnya di sini sesuai dengan yang ada dalam neraca lajur ini. Kemudian masukkan jumlahnya di sebelah sini. Yang pertama akun payable, kita masukkan ini. Kemudian yang kedua di sini ada work and salaries payable. Kemudian masukkan lagi electric, telephone and water payable. Kemudian di sini ada private income ya, atau down payment atau DP. Kemudian masukkan lagi income tax payable, dan yang terakhir masukkan di sini VAT payable. Dan jika sudah, sekarang kita jumlahkan berapa jumlah dari current liabilitas atau total current liabilitas. Kita ketik sama dengan sum, kemudian di blok angka yang akan kita jumlahkan ini dan di enter. Dapatlah 203.433.750. Kemudian kita masukkan yang kedua untuk long term liabilitas, karena hanya ada satu di sini ya, yang kodenya 22, namanya adalah bank loans atau pinjaman bank. Maka langsung saja kita masukkan di sebelah sini ya. Nilainya adalah 195 juta ini, dan kita enter. Kemudian yang terakhir di sini kita jumlahkan atau totalkan liabilitas. Ini akan diperoleh dari total current liabilitas ditambah dengan long term liabilitas. Maka dapatlah 394.433.750 rupiah. Kemudian jika sudah, kita masukkan untuk equity ya. Di sini karena perusahaan perorangan, kan di sini namanya adalah Abdullah Equity. Jadi data equity atau modal Abdullah ini kita bisa melihat dari laporan perubahan modal yang sudah kita buat tadi. Jangan mengambil dari neraca lajur ya, karena di sini tidak sama. Tapi kita bisa mengambil dari laporan perubahan modal atau laporan perubahan ekuitas atau statement of change in equity ini. Inilah modal akhir yang akan masuk ke dalam neraca sini. 1.085.261.250. Kita catat di sini. Kemudian sekarang kita jumlahkan untuk liabilitas dan equity. Di mana nanti akan diperoleh dari sama dengan total liabilitas ditambah dengan Abdullah Equity ini. Maka diperolehlah 1.483.695.000. Dan jumlah ini nanti harus sama dengan total aset ya. Sekarang kita cek apakah sama atau selisih. Ini total aset yang sudah kita hitung sebelumnya tadi. 1.483.695.000. 1.483.695.000. Dengan demikian antara total aset dan total liabilitas ditambah equity sudah sama ya, atau balance. Berarti neraca yang kita susun sudah benar. Jadi inilah bentuk dari neraca untuk Tangaya Konveksi per 31 Desember 2021.